Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti dan menonton video ini. Tentunya video ini adalah salah satu ya konten atau materi yang sedang dicari Bapak Ibu ya, terutama mengenai bagaimana melaksanakan ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, Bapak Ibu Guru, tentunya salah satu dari materi ini akan menunjang Bapak Ibu di dalam merancang atau mendesain ya. Pada video yang lalu channel Praitno Berbagi juga menyampaikan ada 6 langkah ya untuk mendesain proyek ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kali ini kita akan membahas ya, mengkaji bersama bagaimana merancang alokasi waktu, proyek, dan dimensi. Ini adalah langkah pertama ya, langkah awal untuk Bapak Ibu mendesain ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pertama adalah merancang alokasi waktu, proyek, dan dimensi. Menentukan durasi pelaksanaan untuk setiap tema proyek yang dipilih dapat disesuaikan dengan pembahasan tema. Durasi dapat dipilih antara 2 minggu sampai 3 bulan, tergantung tujuan dan kedalaman eksplorasi tema. Jika satuan pendidikan bertujuan untuk memberikan dampak sampai pada lingkungan di luar satuan pendidikan, maka bisa jadi durasi pelaksanaan proyek membutuhkan waktu yang lebih lama. Di luar durasi waktu pelaksanaan proyek, satuan pendidikan mengatur kembali jadwal belajar mengajar seperti biasa. Mengacu kepada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 162/M/2021 tentang program sekolah penggerak secara umum, ketentuan total waktu proyek adalah sekitar 20-30%. Beban peserta didik per tahun adalah sebagai berikut. Nah, tingkat satuan pendidikan ya, alokasi jam proyek per tahun. Untuk SD kelas 1 sampai 5 itu 252 jam pelajaran. SD kelas 6 224 jam pelajaran, SMP kelas 7 dan 8 adalah 360 jam pelajaran, SMP kelas 9 adalah 320 jam pelajaran, SMA kelas 10 486 jam pelajaran, SMA kelas 11 216 jam pelajaran, SMA kelas 12 192 jam pelajaran. Nah, ini alokasi waktu jam proyek per tahun ya Bapak Ibu, sesuai dengan ini peraturan dari Kemendikbud ya. Nah, baik. Satuan pendidikan diharapkan dapat mengatur jadwal belajar yang membuka ruang untuk kolaborasi mengajar antar pendidik dari mata pelajaran yang berbeda. Nah, ini ya jumlah jamnya. Kemudian kita ini pada tahap awal setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam per 2-3 kelas. Tahap berkembang, setiap tema dilakukan dengan jadwal belajar yang seragam per 2-3 kelas. Tahap lanjutan, setiap kelas dapat memilih waktu pelaksanaan proyek yang berbeda. Waktu pelaksanaan dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing kelas.
Nah, ini contoh ya. Contoh pilihan waktu pelaksanaan ya. Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan P5 ini, nah ini sudah ditentukan waktunya ya. Nah, beberapa contoh ya bagaimana memilih waktu untuk pelaksanaan. Pertama, A ya, menentukan satu hari ya. Alternatif pertama adalah menentukan satu hari dalam seminggu ya, satu hari dalam seminggu untuk melaksanakan proyek. Misalnya hari Jumat. Jadi seluruh jam belajar pada hari itu digunakan untuk proyek. Nah, ini artinya per minggu ya, seminggu. Ya, seminggu sekali. Nah, misalnya nih bulan Maret ya. Ini contoh kenapa tahun 2021 karena sudah dilaksanakan oleh Sekolah Penggerak. Nah, untuk tahun 2022 ya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya mulai pelaksanaannya. Nih, Minggu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nah Jumat. Di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya P5 ini di sini ya di hari Jumat. Ini artinya diambil satu hari ya khusus di hari Jumat ya dilaksanakan. Nah, jadwalnya seperti ini. Kemudian alternatif kedua, Bapak Ibu bisa mengalokasikan 1-2 jam pelajaran di akhir hari khusus untuk mengerjakan proyek. Bisa digunakan untuk eksplorasi di sekitar satuan pendidikan sebelum peserta didik pulang ya. Jadi ini langkah kedua bisa ya, alternatif 2 bisa mengalokasikan waktu 1-2 jam pelajaran ya di akhir ya. Misalnya nih kelas ya, kemudian waktunya Senin sampai Sabtu. Nah, di sini setelah istirahat ini ada alokasi waktu, misalnya pas hari Jumat di sini jamnya di jam 9.15 sampai 9.50. Kemudian di hari-hari yang lain ya bisa 2 jam ya. Kalau hari Jumat karena pendek jadi harus paling 1 jam. Nah, ini di hari yang lain bisa 2 jam. Baik, kita teruskan. Yang ketiga adalah mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam satu periode waktu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan. Jadi misalnya di mana semua pendidik berkolaborasi mengajar proyek setiap hari selama durasi waktu yang ditentukan. Bapak Ibu bisa menentukan ya, dipadatkan pada bulan itu berapa minggu ininya. Ya. Ini contohnya pelaksanaan proyeknya di sini ya. Nah, sekarang ini tadi menentukan waktu ya, alokasi waktu. Sekarang menentukan dimensi. Bagaimana Bapak Ibu guru ya untuk menentukan dimensi? Tentunya ya melalui tim ya, tim proyek dari satuan pendidikan atau sekolah Bapak Ibu. Di sini pimpinan satuan pendidikan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan fokus dikembangkan untuk setiap kelas pada tahun ajaran tersebut. Kemudian pimpinan satuan pendidikan dapat merujuk pada visi misi satuan pendidikan atau program yang akan dijalankan di tahun ajaran tersebut. Disarankan untuk memilih 2-3 dimensi yang paling relevan untuk proyek. Sebaiknya jumlah dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam satu proyek tidak terlalu banyak agar tujuan pencapaian proyek jelas dan terarah. Nah, ini ya. Ini ketentuannya ya Bapak Ibu ya. Silakan. Jadi pimpinan satuan pendidikan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan fokus dikembangkan ya, terfokus. Jadi kemudian menentukan ini
dimensinya bisa mengarah kepada merujuk pada visi misi satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi tidak keluar jalur ya dari visi misi sekolah. Disarankan memilih 2 sampai 3 dimensi. Jadi pilihlah 2 sampai 3 dimensi. Tentunya Bapak Ibu pada tahun awal begini ya, tentunya laksanakanlah semaksimal mungkin. Nanti ada evaluasi. Jadi Bapak Ibu tidak terpikir bahwa ini harus mencapai ya sasaran yang seperti apa ya, harus itu, tapi dilaksanakan dulu dan kita evaluasi. Jadi kalau hanya memikirkan target-target saja terus tidak jalan-jalan ya, tidak mempraktekkan ya, tentunya hanya terdiam ya, tidak berjalan. Tapi kita laksanakan, lakukan sekarang, lakukan terus ya, dan kita evaluasi. Begitu prinsipnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung hanya menentukan rancangannya saja. Tema dan topik spesifik yang nanti dipilih dapat menyesuaikan dengan dimensi yang sudah ditentukan oleh pimpinan satuan pendidikan. Apabila pimpinan satuan pendidikan sudah berpengalaman menjalankan kegiatan berbasis proyek, jumlah dimensi yang dipilih dapat ditambah sesuai dengan kesiapan tingkat satuan pendidikan. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Di langkah awal kita tentukan 2 atau 3 dimensi. Tetapi kalau kita sudah pernah berjalan, kita punya pengalaman, bisa menentukan lebih dari 3 dimensi ya. Baik Bapak Ibu, itu saja. Nanti kita juga akan membahas mengenai strategi membentuk tim fasilitasi proyek ya, seperti apa ya. Tentunya Bapak Ibu harus kita kaji bersama ya, seperti apa menentukan tim fasilitasi proyek ini. Baik, ini saja secara singkat penjelasan mengenai cara untuk menentukan alokasi waktu ya dan dimensi. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.